Kurang lebihnya gini bahasanya. Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama nenek moyangmu? Sedangkan di sisi lain Nabi menyuruh Abu Thalib untuk melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, supaya login ke dalam Islam. Akan tetapi apa? Akan tetapi di akhir hayatnya Abu Thalib mengucapkan, saya tetap berada di agama nenek moyang saya. Ya. Yang namanya hidayah itu mahal ya. Abu Thalib akhirnya wafat dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Itu adalah apa namanya itu, sebuah kerugian ya, ketika di akhir hayatnya tidak melafalkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi Nabi tidak tinggal diam ya ketika itu. Kenapa? Karena jasa Abu Thalib ini sangat luar biasa kepada Nabi ya. Ketika Abu Thalib masih hidup, orang-orang kafir Quraisy, para pembesarnya tidak berani menyentuh Rasulullah SAW. Gak berani. Kenapa? Karena Abu Thalib adalah pembesar orang-orang Quraisy ya. Sebagai benteng, sebagai tembok ya. Sebagai tembok umat Islam ketika itu, walaupun beliau sendiri belum masuk Islam ya. Tidak masuk Islam, Pak. Abu Thalib anaknya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anaknya Hashim anaknya Qusay ya. Yang mana Qusay adalah pendiri Darun Nadwah ya, yang tempat berembuk ya ketika Nabi akan dieksekusi ya sebelum berhijrah. Abu Thalib ini adalah seorang pembesar dari orang-orang Quraisy ya. Jadi tidak berani orang Quraisy juga mengganggu Abu Thalib ya. Tidak berani juga mengganggu Nabi Muhammad SAW karena mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah keponakannya Abu Thalib. Jadi sepeninggal Abu Thalib ya, kemudian Rasulullah SAW memaksa intinya itu supaya Abu Thalib itu mendapatkan hidayah ya, sebelum wafatnya tuh. Akan tetapi banyak ayat Al-Quran yang turun mengenai kematian Abu Thalib ya. Jadi Nabi setelah wafatnya Abu Thalib ingin meminta kepada Allah, memintakan ampunan untuk Abu Thalib ya. Turunlah ayat Al-Quran, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kana uli qurba ya. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Nggak boleh, walau kana uli qurba, walaupun keluarga terdekat. Kemudian turun juga ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, engkau cintai. Hidayah itu adalah hidayah taufik, adalah hak prerogatifnya Allah ya. Jadi semua hidayah taufik minallahi lil 'abdi ya. Jadi hidayah itu tidak bisa diberi ke sembarang orang ya. Itu hak prerogatif Allah. Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada orang yang dikehendakinya ya. Kita bisa lihat contohnya adalah Abu Thalib. Di tahun ke-10 meninggal Abu Thalib ya. Kemudian menurut satu riwayat, tidak lama berserang dari situ ya, wafat juga istri tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah wafat. Sayyidah Khadijah wafat itu menurut satu keterangan 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib ya. 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib ya. Jadi wafat Sayyidah Khadijah, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak memiliki dekengan ya. Abu Thalib masih ada ketika itu, kemudian Sayyidah Khadijah masih ada. Orang-orang kafir Quraisy gak berani. Hotel berarti ada. Gak berani mengganggu. Akan tetapi ketika sudah tidak ada Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, orang-orang Quraisy semakin berani ya. Yang tadinya menyakiti Nabi dengan ala kadarnya, akan tetapi sekarang berani mengusik kehidupan Nabi secara langsung, karena dekengannya udah nggak ada, karena yang memberikan jaminan perlindungan sudah wafat ya.
ketika itu Nabi Muhammad SAW merasa sedih hatinya ya. Kemudian teringat satu tempat ya, di salah satu tempat terdekat di kota Mekah Al-Mukarramah yang bernama Taif ya. Rasa-rasanya mungkin kalau saya berhijrah ke Taif meminta pertolongan ke Taif, mungkin ini akan membantu ya masyarakat Taif. Nabi melakukan rihlah ke Taif itu pada tahun 10 kenabian ya. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW ke Taif ya, diantar oleh Zaid bin Harithah ya, anak angkatnya Rasulullah SAW. Nabi, ibu, bapak ke Taif itu nggak naik Toyota, nggak naik Honda ya, nggak naik bis kayak kita. Naiknya apa? Naiknya kuda ya, naiknya tuh kuda. Jadi nggak enak ya, nggak enak seperti zaman sekarang. Kita kalau misalnya ke Taif itu tinggal naik bis. Coba bisa dibayangkan berapa lama ya, berapa lama kita ke Taif kalau jalan kaki. Sangat luar biasa perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan, untuk berdakwah agama ini. Nabi ke Taif itu untuk melakukan dakwah ke kaum Thaqif ya. Jadi nanti kalau ditanya, nah itu tempat lebar jumlah ya, tempat lebar jumlah di sana itu. Kita ke mana? Di sana. Kita ke Taif ya, untuk mengetahui apa namanya itu sejarah ya, sejarah dakwah beliau ke kaum Thaqif ya. Jadi Nabi berdakwah ke mana? Ya. Ke kaum apa? Ke kaum Thaqif ya. Jadi jangan terbalik. Jadi jangan sampai ditanya Nabi berdakwah ke Taif atau ke kaum Taif, tepatnya ke Thaqif. Jadi jangan terbalik ya. Jadi Nabi berdakwah ke kaum Thaqif ya, tepatnya berada di Taif. Selama kurang lebih 10 hari ya, melakukan perjalanan ditemani oleh Zaid bin Harithah ya. Ketika itu Rasulullah SAW sesampainya di kota Taif, Rasulullah SAW terowongannya panjang. izin dulu terlebih dahulu kepada siapa? Kepada para pembesar Taif ya, yang bernama Abid Layalil, kemudian Habib dan Mas'ud ya. Izin dulu terlebih dahulu, karena akhlak Nabi ya, ketika mau berdakwah itu tidak langsung main terobos aja gitu, masuk kemudian menyebarkan risalah dakwah, akan tetapi izin terlebih dahulu kepada para penguasa Taif tersebut ya. Datanglah Nabi kepada 3 orang pembesar suku Thaqif ya, meminta izin. Ternyata apa yang diterima Nabi ketika itu? Nabi mendapatkan cacian, cercaan dari pembesar orang-orang Taif ya. Malah ada salah seorang dari mereka mengatakan, "Ma wajadallahu insanan ghairaka?" Apakah tidak ada manusia selain dirimu yang diangkat menjadi rasul? Ya. Akan tetapi kelapangan hati Nabi, akhlaknya yang baik, sehingga Nabi tidak memberontak sama sekali ya. Akan tetapi Nabi meminta izin untuk tinggal 10 hari di kota Taif untuk mendakwahi para penduduk Taif. Selama 10 hari tersebut Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan ya kesempatan ini untuk mengetuk dari dari rumah ke rumah untuk mengajak kepada agama Islam. Akan tetapi apa yang diterima Nabi? Penolakan demi penolakan dari setiap rumah ya. Ucapan yang kasar, "Ukhruj min biladina," ya. Keluarlah engkau dari negeri kami katanya. Sehingga pada saat itu orang-orang yang didatangi oleh Nabi semuanya berbaris ya. Semuanya berbaris untuk apa? Untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu ya, dengan kayu. Sehingga menurut sebuah riwayat ya di dalam Sirah Nabawiyah, bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW setelah mau pulang dari Taif, orang-orang Taif semua, orang-orang bodohnya itu melakukan baris berbaris ya. Baris berbaris, dibuat 2 saf, Nabi jalan di tengah-tengahnya. Nabi jalan di tengah-tengahnya, dilempari oleh batu, oleh tulang, sehingga terompah Nabi pecah ya. Terompah Nabi pecah, kakinya juga ikut terluka. Karena apa? Karena sangat ekstrim ya. Bapak Ibu bisa dibayangkan,
yang pecah, yang berdarah adalah kaki-kaki Rasulullah SAW. Bagaimana dengan tubuh? Pasti berlumuran darah ya ketika itu. Rasulullah SAW perjuangannya sangat luar biasa. Yang menjadi tameng hidup ketika itu adalah Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW. Sehingga ketika